Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan buat camilan enak. Ini bisa dicobain di rumah ya. Bisa juga untuk jualan. Di sini aku punya 500 gram ubi yang sudah aku cuci dan aku kupas bersih. Satu buah ubi tapi ukurannya 500 gram, gede banget ya. Ini kita potong tipis-tipis saja. Kemudian kita kukus. Setelah selesai kita potong-potong seperti ini, kemudian ini kita kukus ya. Gunakan api sedang aja. Tunggu sampai benar-benar empuk. Setelah beberapa menit, ini kita cek ya. Udah matang atau belum. Setelah empuk, kita matikan apinya, kemudian kita haluskan. Selagi masih panas, ini kita tambahkan di sini sekalian sekitar setengah sendok teh vanili. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok makan gula. Ini kita becek-becek sampai halus. Bisa menggunakan ulekan atau garpu. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Ini ngalusinnya nggak usah sampai halus banget, nggak apa-apa ya. Yang penting udah seperti ini aja. Ini udah cukup, kita biarkan agak dingin sebentar. Setelah kita becek-becek semuanya dan udah agak dingin, ini udah siap kita gunakan. Tangan harus bersih ya, kita gunakan tangan aja. Karena kalau menggunakan sarung tangan itu kadang nempel di sarung tangannya. Kita siapkan piring. Kemudian kita ambil adonan segini aja. Kita kepel-kepel. Kita bulatkan. Pokoknya telapak tangan harus bersih. Seperti ini. Setelah bulat, kita kasih lubang di tengahnya. Tuh, kayak gini. Ini kita tambahkan share secukupnya ya, segini aja, sekitar 1 sendok teh. Kemudian kita tutup kembali bagian atasnya ini. Kemudian kita bentuk lonjong seperti ini. Nggak begitu halus nggak apa-apa, karena nanti kita tutup dengan tepung. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Ini aku ulang lagi. Kita ambil adonan secukupnya. Segini aja, kita kepel-kepel, kemudian kita bentuk lonjong seperti ini. Kita kasih lubang di tengahnya, nggak usah terlalu halus. Kita tambahkan isian. Ini bisa isiannya diganti dengan keju ya, atau diisi dengan selai nanas atau yang lainnya juga boleh. Setelah kita isi, kita rapatkan kembali, kemudian kita bentuk bulat lonjong lagi. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Seperti ini, kita sisihkan. Nah, selesai, kita beri isian di dalamnya seperti ini ya. Udah kita bulat-bulatkan. Kemudian di sini kita sisihkan dahulu. Kita siapkan mangkok bersih. Kita tambahkan 3 sendok makan tepung terigu protein sedang atau terigu serbaguna. Kalau kurang bisa ditambah ya. Kita tambahkan 100 sampai 150 ml air. Pokoknya kira-kira aja, jangan terlalu kental dan juga jangan terlalu encer. Kita aduk sampai rata. Sampai nggak ada yang menggerindil. Kira-kira seperti ini aja ya. Ini nggak terlalu kental dan juga nggak terlalu encer. Tuh, seperti ini. Kemudian kita siapkan tepung panir secukupnya atau tepung roti seperti ini. Aku siapkan segini, nanti kalau kurang bisa ditambah. Kita celupkan adonan ke dalam tepung basah.
gulingkan, jangan terlalu tebal supaya nggak meleleh. Tuh seperti ini aja ya. Kita gulingkan ke atas tepung roti sampai tercampur rata. Tuh, kayak gini. Kita sisihkan dahulu. Kita masukkan adonan ke dalam tepung terigu, tepung basah, tipis-tipis aja. Kemudian kita gulingkan ke atas tepung roti. Tuh, seperti ini. Gitu seterusnya sampai semuanya selesai. Seperti ini, setelah selesai kita guling-gulingkan semuanya di tepung roti. Kalau misalkan mau dibikin frozen, kapan waktu butuh tinggal goreng, ini bisa langsung ditaruh wadah kedap udara kemudian dibekukan ya. Tapi kalau misalkan bikin dikit seperti ini, aku mau langsung goreng. Kita panaskan dulu wajannya, tunggu panas baru tambahkan minyak supaya nggak nempel. Setelah panas kita tambahkan minyak secukupnya. Aku gunakan minyaknya segini aja. Pokoknya kira-kira sampai terendam semua adonannya. Biarkan sampai panas dahulu. Kita gunakan api sedang cenderung kecil aja, jangan terlalu besar, supaya bisa matang sampai ke dalam. Ini kita goreng sampai matang. Kita goreng semuanya penggorengan aja. Yang sudah kita goreng pertama, ini kita bisa balik, goreng sampai kuning keemasan atau matang. Tetap gunakan api sedang cenderung kecil supaya nggak mudah hangus ya. Dibolak-balik supaya matangnya itu merata. Ini camilan paling mudah tapi rasanya enak, bisa dicobain di rumah, bisa juga untuk ide jualan. Setelah kira-kira matang serta kuning keemasan, ini kita bisa angkat, kemudian kita tiriskan. Kita goreng yang selanjutnya ya. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Setelah matang, kita matikan apinya. Ini sudah kita goreng semuanya. Kemudian siap kita sajikan. Seperti ini hasil akhirnya, ini udah siap disajikan. Bikinnya tuh super duper gampang, rasanya enak, bisa dicobain di rumah. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Semuanya tadi jadi 15 butir dengan 500 gram ubi. Bismillahirrahmanirrahim, ini aku akan cobain satu. Tuh kering kayak gini ya, aku buka bagian dalamnya. Tuh isian coklatnya meleleh kayak gini, kering di luar, lembut di dalam. Ini bisa dicobain di rumah, bikinnya super duper gampang dan rasanya enak, wajib dicobain. Udah azan waktunya sholat. Beneran enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan buat camilan enak. Ini bisa untuk ide jualan atau untuk camilan sendiri. Di sini aku punya 400 gram ubi yang sudah saya kupas seperti ini. Gede banget ya. Satu butir aja 400 gram. Ini kita potong-potong menjadi beberapa bagian supaya lebih cepat empuk. Setelah kita potong semuanya, kemudian ini kita kukus sampai empuk. Gunakan api sedang aja.
Setelah beberapa menit kita lihat ya, sudah empuk atau belum, kita cek. Setelah empuk, ini kita matikan apinya, kemudian kita angkat. Ini kita akan haluskan, tapi sebelumnya kita tambahkan dulu setengah sendok teh garam, kemudian kita tambahkan sekitar setengah sendok teh vanili supaya aromanya tuh lebih enak ya. Aku gunakan satu bungkus kecil ini, kurang lebih 1 gram. Kemudian kalau suka manis, ini kita bisa tambahkan gula, tapi kalau nggak suka manis bisa nggak ditambahkan gulanya ya. Aku akan tambahkan sekitar 1 sendok makan aja. Kemudian kita haluskan. Ini bisa menggunakan ulekan, garpu, atau yang lainnya. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Setelah kita haluskan, ini nggak begitu halus banget, nggak apa-apa ya. Seperti ini aja. Kalau misalkan ini dirasa kelembekan, bisa ditambahkan sekitar 1-2 sendok makan tepung terigu protein sedang atau terigu serbaguna. Tapi kalau udah nggak kayak gini, nggak nempel, ini kita bisa langsung gunakan. Dan kalau misalkan suka manis, bisa ditambahkan lagi gulanya. Ini udah siap kita gunakan. Kita siapkan di sini wadah bersih. Ini kita bentuk bulatan. Kita ambil adonan secukupnya. Kemudian kita kepel-kepel kayak gini. Bisa dibikin lonjong atau bulat, terserah, sesuaikan selera aja. Atau dibikin lonjong kayak gini. Ini ngalusinya nggak begitu halus banget, nggak apa-apa ya. Ini bisa untuk ide jualan, atau dimakan sendiri, atau untuk acara keluarga. Aku bikin segini-gini aja. Kita sisihkan dahulu. Aku ulang lagi. Aku ambil sekitar segini. Kemudian kita kepel-kepel, cepel-cepel kayak gini. Kemudian kita bentuk lonjong. Kita haluskan. Tuh, hasilnya kayak gini ya. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Setelah selesai semuanya, kita bentuk bulatan seperti ini. Kita sisihkan dulu sebentar. Kita siapkan bahan lainnya. Kita siapkan wadah bersih. Kemudian kita tambahkan 3 sendok makan tepung terigu serbaguna atau protein sedang. Kalau misalkan kurang nanti bisa ditambah ya tepungnya ini. Karena ubinya tadi udah ada garam, udah ada gulanya, ada vanilinya. Jadi tepungnya ini nggak perlu kita tambahkan apa-apa lagi. Tapi kalau pengen berasa lebih asin, bisa ditambahkan sedikit garam. Ini pokoknya nanti jadi camilan yang enak banget. Tambahkan sekitar 100 ml air. Jangan terlalu encer dan juga jangan terlalu kental. Kita aduk sampai tercampur rata. Kalau kurang bisa ditambah. Pastikan tepungnya ini nggak ada yang menggerindil ya. Tuh hasilnya kayak gini, nggak terlalu encer dan juga nggak terlalu kental. Karena kelembapan setiap tepung itu berbeda. Kalau misalkan terlalu kental, tambahkan sedikit air, dan juga kalau terlalu encer, tambahkan sedikit lagi tepungnya sampai dirasa campurannya itu ngepas kayak gini ya. Kemudian kita tambahkan adonan yang sudah kita bulat-bulatkan tadi ke sini, kita cemplungkan. Ini adalah camilan yang enak, mudah, murah, dan bisa dicobain di rumah. Bikinnya juga sangat gampang. Setelah kita lumurin semuanya seperti ini, kemudian ini kita goreng. Panaskan penggorengan, tunggu sampai agak panas, baru ditambahkan minyak supaya nggak nempel. Kemudian tambahkan minyak secukupnya. Aku gunakan segini aja, biarkan sampai minyaknya itu benar-benar panas, baru digoreng. Tapi kita gunakan api sedang cenderung kecil. Setelah kira-kira panas, ini kita goreng satu persatu sampai kuning keemasan atau sampai matang ya. Jaga jarak supaya nggak nempel satu dengan yang lainnya.
Dan kita goreng itu semuanya penggorengan aja. Ini kita bisa bolak-balik. Tuh, kita goreng sampai kuning keemasan atau matang. Bikinnya juga nggak perlu ribet ya. Juga bisa buat ide jualan. Gitu seterusnya sampai semuanya selesai. Setelah dirasa kuning keemasan seperti ini, udah matang. Ini kita siap sajikan. Kita angkat dan kita tiriskan. Kita goreng yang selanjutnya. Seperti ini hasil akhirnya. Ini udah siap disajikan. Bikinnya tuh gampang, rasanya enak, irit, mudah, bisa dicobain di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini akan coba makan. Bagian dalamnya tuh seperti itu. Rasanya tuh manis, gurih, enak. Ini pokoknya wajib banget dicobain di rumah. Ini bisa untuk jualan atau dimakan sendiri ya. Pokoknya wajib banget dicobain. Bikinnya juga gampang. Selamat mencoba. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Aku akan habisin makannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan buat camilan enak lagi. Ini bikinnya gampang, rasanya enak dan juga irit. Bisa dicobain di rumah. Di sini aku punya 350 gram ubi. Nanti setelah dikupas itu sekitar 300 graman ya. Ini kita cuci sampai, kita kupas sampai bersih. Kemudian kita cuci. Pokoknya ini bikinnya tuh super duper gampang dan bisa diikutin di rumah. Itu seterusnya sampai semuanya selesai. Setelah kita cuci bersih, kita kupas, kita cuci bersih, kita potong-potong seperti ini, agak tipis-tipis supaya cepat matang dan ngalusinnya juga gampang. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Setelah selesai semuanya, kita iris seperti ini. Kemudian ini kita rebus sampai empuk. Kita gunakan air secukupnya. Masukkan semua ubinya. Biarkan sampai matang. Ini kita bisa tutup. Kita cek udah empuk atau belum ya. Setelah empuk, matikan apinya. Kita saring. Kemudian kita haluskan. Ini nanti jadinya tuh camilan yang enak, tapi bikinnya tuh super duper mudah. Selagi masih hangat, masih panas ya, kita tambahkan setengah sendok teh garam biar bisa larut barengan. Kemudian vanili setengah sendok teh. Kemudian 3 sendok makan gula. Kalau misalkan suka manis, gulanya ini bisa ditambah. Bisa menggunakan ulekan atau food chopper atau blender. Ini gampang banget pokoknya. Kita ulek sehalus mungkin sampai lembut. Setelah halus lembut seperti ini, kumpulkan jadi satu. Ini dalam keadaan masih panas ya ubinya. Tambahkan 1 sendok makan margarin atau blue band. Kita aduk rata.
margarinnya ini biar meleleh barengan. Pastikan bluebannya dan juga ubinya ini tercampur rata ya, dan bahan lainnya udah nggak ada yang gerembel. Kita tambahkan di sini tambahkan tepung ketannya itu 5 sendok makan. Kalau misalkan masih kelembekan bisa ditambah ya tepung ketannya, karena kelembapan ubi itu berbeda-beda. Dan sekitar 70 gram kelapa parut. Kita aduk sampai tercampur. Ini bisa menggunakan tangan supaya ngaduknya itu lebih rata, sambil diremas-remas. Tangan harus bersih. Ini masih hangat ubinya, jadi tepungnya itu mudah nempel. Pokoknya ini yang penting jangan terlalu kering atau terlalu lembek ya. Ini aku rasa udah ngepas. Kalau misalkan terlalu kering, tambahkan sedikit air panas. Tapi kalau misalkan terlalu lembek, tambahkan lagi tepungnya. Ini udah ngepas adonannya. Kemudian kita ambil adonan segini ya, atau secukupnya. Kita lembutkan dulu, kita pecah-pecah. Setelah kita pecah-pecah halus, kita bulatkan, kita tipiskan. Kita bulatkan segini-gini tebalnya. Seperti ini aja. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Kita pecah-pecah dulu. Kemudian kita kepel-kepel untuk bulatan. Kemudian kita tipiskan. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Ini bikinnya gampang dan rasanya enak, bisa untuk camilan. Setelah selesai semuanya kita bulatkan seperti ini. Semuanya jadi 1, 2, 3, 4. Oh, jadi 14 biji ya. Kemudian kita panggang. Sini kita panaskan teflon. Tambahkan minyak secukupnya. Kemudian kita ratakan. Biarkan sampai agak panas dahulu ya. Ini aku tambahkan sedikit lagi. Gunakan api sedang cenderung kecil. Dan kita taruh di sini. Ini bisa menggunakan pemanggang listrik kalau mau cepat. Panggang semuanya pemanggangan aja. Kita bisa olesin sedikit minyak pada bagian atas-atasnya. Kalau misalkan nggak mau pakai minyak, pakai margarin juga boleh. Kita bisa balik yang sudah kita masukkan duluan. Panggang sampai kuning keemasan atau matang. Kita bisa tutup sebentar. Kita bisa balik lagi. Kalau yang sudah seperti ini, kuning, agak kecoklatan, kita angkat, kita sisihkan dahulu. Sudah selesai semuanya, sudah matang seperti ini. Aromanya tuh enak banget. Ini pokoknya wajib banget dicobain di rumah. Bikinnya juga gampang. Rasanya tuh gurih, manis kayak wingko, tapi ini dari ubi. Ini kita coba buka satu. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh,
seperti ini. Bagian dalamnya tuh lembut, empuk, dan enak. Pokoknya ini wajib banget dicobain di rumah. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih, enak banget.